gereja yang nggak ada komunitas, yang selnya nggak jalan, kulnya nggak jalan, family artalnya nggak jalan, atau CG-nya nggak jalan, mati mereka. Karena apa kondisi seperti ini? Orang individu semuanya. Orang yang membangkitkan imannya adalah masing-masing. Kalau punya komunitas masih oke, masih ada yang mengingatkan, masih kita bikin ibadah online, kita bikin pertemuan di Zoom atau Google Meeting atau apapun juga kita bisa lakukan. Kita adalah, makanya ini saya perhatikan ada beberapa gereja sel yang tetap berjalan dengan baik, kerohanian baik. Nah, yang orang nggak mau bergaul dengan yang lain, yang hidupnya merasa sendiri, mampu sendiri dengan Tuhan. Kondisi seperti ini apa? Nggak bisa, nggak punya koneksi, nggak punya komunitas yang saling menguatkan. Hidup sendiri, nggak ada yang diajak ngomong perkara rohani. Itu malah lebih ruwet. Mau ketemu langsung takut kena COVID. Jangan-jangan ini kena COVID. Ada klaster baru. Nah, ini sangat membantu pertemuan-pertemuan secara online atau ibadah secara online atau komunitas-komunitas seperti saling mengingatkan. Tapi orang-orang yang nggak punya komunitas, coba bayangin, mereka ngobrol dengan siapa? Dia mengharapkan ibadah online. Ibadah online itu kan pasif. Yang ngomong pendetanya, nggak ada komunikasi. Kalau dengerin khotbah di YouTube yang ngomong kan hamba Tuhannya. Kalau kita ibadah online yang sifatnya seperti meeting atau seperti bisa saling tukar, atau Zoom itu kan bisa saling berbagi. Itu kan saling menguatkan, saling mengingatkan, saling membantu, saling mendoakan. Nah, pentingnya, makanya kita tuh penting sekali berkomunitas. Kita tidak bisa hidup sendiri. Banyak orang merasa aku bisa dengan Tuhan, sendiri dengan Tuhan. Kan bait tabir suci udah terbelah menjadi dua. Aku nggak butuh orang lain, aku langsung bisa ke Tuhan. Nah, kalau kondisi seperti ini kita butuh kamu langsung ke Tuhan terus tanpa dikuatkan yang lain. Orang nyatanya kita perlu sesama kita untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling mendukung, saling mendoakan supaya apa? Kita bertumbuh Kristus ke arah kesempurnaan. Makanya memang banyak sekali dilema sekarang gereja yang nggak punya komunitas atau ibadah sel, jemaatnya banyak ngedrop. Jelasnya orang kita yang sungguh-sungguh punya komunitas saja ngedrop, banyak ngedrop. Sayang sekali ini menjadi dilema. Kalau ibadah online terus, ini kerohanian tambah hari tambah drop, yang jelas. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh, orang yang tetap bertahan, itu akan tetap kuat, tetap strong. Mereka akan tetap tampil, tetap menjadi berkat, dan tentunya semakin luar biasa. Dalam kondisi seperti ini ya ada dua pilihan. Jemaat tambah drop, tambah malas cari Tuhan, tambah nggak peduli Tuhan. Makanya kalau hari ini Tuhan datang mendadak, pasti banyak orang yang ditinggal. Karena apa? Nggak peduli Tuhan, udah pusing, nyari makan susah, nyari duit susah, ngapain mikirin Tuhan. Ada sering orang seperti itu. Tapi ada sisi lain, ada orang-orang yang radikal tambah mencari Tuhan, tambah peduli dengan pertumbuhan rohani, tambah peduli dengan komunitas. Bagaimana teman-teman sama-sama dibangkitkan, semakin cinta Tuhan, semakin banyak menangan jiwa. Ini ada dua golongan akhir-akhir ini memang. Nah, kita itu sebenarnya masa ini adalah masa penampian antara lalang dan gandum ya. Harusnya kita dapati menjadi gandum ya. Jadi berbuah, tambah hari tambah berbuah, tambah menampilkan karakter Kristus. Tentunya kita terus bertumbuh, kuat, saling mengingat satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan semakin memenangkan banyak jiwa. Amen. God bless you. Aku tanggal 2 Senin kemarin. Ya. Senin apa Selasa?